Halo, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran TK 2102 Neraca Massa dan Energi untuk program studi teknik pangan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai neraca massa dengan reaksi, khususnya untuk sistem dengan reaksi tunggal. Berikut ini adalah capaian kuliah yang perlu kalian kuasai setelah melaksanakan kuliah neraca massa dengan reaksi. Yang pertama, kalian perlu memahami terminologi performance yang biasa digunakan dalam reaktor kimia. Kemudian, kalian perlu terampil menyusun neraca massa disertai dengan reaksi kimia. Dapat melakukan prediksi atau evaluasi kinerja sebuah reaktor kimia yang dioperasikan pada kondisi tunak. Kemudian, kalian perlu terampil melakukan ADK, sistem pemroses yang melibatkan reaktor kimia. Kalian juga harus mampu menyelesaikan persamaan neraca massa secara sistematik hingga tuntas. Beberapa catatan tentang neraca massa dengan reaksi antara lain yang pertama, hukum kekekalan massa hanya berlaku untuk massa total, tidak berlaku untuk neraca komponen atau senyawa yang bereaksi. Kemudian jumlah reaktan dan jumlah produk reaksi dihubungkan dengan persamaan stoikiometri reaksi. Berikut ini adalah variabel dengan sistem reaksi tunggal. Yang pertama, neraca massa komponen pada keadaan tunak dapat dinyatakan persamaannya sebagai Ni masuk ditambah Ri sama dengan Ni keluar. Ni sendiri adalah mol laju alir mol masuk. Ri adalah laju produksi komponen I. Ri dapat dinyatakan sebagai Ni keluar dikurang dengan Ni masuk, atau laju mol yang keluar dikurang dengan laju alir mol yang masuk. Atau Ri juga dapat dinyatakan sebagai Fi keluar dikurang Fi masuk dibagi dengan Mi, di mana Fi adalah laju alir massa dan Mi adalah berat molekul. Nilai Ri ini akan berharga positif untuk produk dan negatif untuk reaktan. Berikut adalah persamaan yang dapat kalian susun terkait laju reaksi. Nilai laju reaksi bergantung pada persamaan reaksi dan sangat bergantung pada koefisien stoikiometri, namun tidak mengubah hasil akhir dari neraca massa. Misalnya kita memiliki suatu persamaan reaksi AA ditambah BB ditambah CC ditambah DD. A, B, C, D yang kecil itu merupakan koefisien stoikiometri reaksi, sedangkan A, B, C, D yang dengan huruf kapital melambangkan senyawa A, senyawa B, C, dan D. Laju reaksi R dalam satuan mol per jam dapat dinyatakan sebagai laju reaksi A dibagi minus A, laju sama dengan juga laju reaksi B dibagi dengan minus B, sama dengan laju reaksi C dibagi minus C, sama dengan laju reaksi D dibagi D. Perhatikan bahwa untuk reaktan akan bernilai negatif dan untuk produk akan bernilai positif. Persamaan laju reaksi ini tidak muncul pada informasi aliran masuk dan keluar, namun merupakan besaran antara yang sangat penting dalam perhitungan neraca massa dengan reaksi. Variabel selanjutnya adalah konversi. Konversi tersebut dapat dinyatakan sebagai laju alir mol komponen I yang masuk ke dalam reaktor, dikurang dengan laju alir mol komponen I yang keluar dari reaktor, dibagi dengan laju alir komponen I yang masuk ke dalam reaktor. Jika tanpa pernyataan, maka konversi dapat diartikan sebagai konversi terhadap reaktan pembatas atau reaktan yang lebih cepat habis atau reaktan yang memiliki minus Ni dibagi dengan koefisien stoikiometri terkecil. Untuk dapat mempelajari lebih dalam terkait neraca massa dengan reaksi kimia, kalian dapat membaca buku referensi berikut. Terima kasih atas perhatian kalian, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa!